Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pramadya Indarta, Guru Teknik Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Jambu. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice saya yang berjudul Disiplin Biasakan Budaya Sukses, upaya mendukung pembelajaran tatap muka terbatas pada peserta didik SMK Negeri 1 Jambu jurusan Teknik Bodi Otomotif. Sedangkan hal yang latar belakangi saya membuat best practice ini adalah hampir selama 2 tahun anak-anak melakukan pembelajaran daring. Kita tahu pembelajaran daring itu banyak kelemahannya, tapi memang harus kita lakukan. Salah satunya adalah learning loss, di mana learning loss itu ada 2, learning loss akademis dan non akademis. Di akademis jelas, anak-anak pasti kemampuan menangkap materi itu berbeda ketika kita menjelaskan langsung. Sedangkan di non akademis kita tahu dan kita yakin bahwa kedisiplinan anak-anak di rumah dengan di sekolah itu pasti beda. Karena di sekolah kita semua anak-anak harus menaati peraturan dan kita pun juga mengawasinya dengan baik. Nah, hal tersebut beberapa yang kita takutkan. Kebetulan pula di Januari 2022 ini pemerintah menganjurkan untuk PTM 100%. Di PTM itu kita sudah melihat, mengamati hampir 1 minggu ini, ternyata benar apa yang kita takutkan itu terjadi. Anak terlambat, anak pakaiannya tidak rapi, anak penampilannya kurang rapi, anak sopan santunnya kurang. Maka di jurusan Teknik Bodi Otomotif ini saya ingin anak-anak kembali ke jalurnya sendiri, ke jalurnya pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan aturan. Itu kami membuat jargon seperti yang tertampang di belakang saya ini adalah disiplin biasakan budaya sukses. Saya yakin dengan jargon itu bisa mengatasi hal tersebut. Sedangkan jargon tersebut memiliki 5 dasar pokok yang akan kita terapkan, yaitu yang pertama adalah disiplin protokol kesehatan, disiplin piket pagi sebelum masuk sekolah, disiplin absen pagi dan pulang, disiplin aman saat pembelajaran, disiplin sehat saat pembelajaran. Harapannya dengan menerapkan 5 hal tersebut, maka pembelajaran akan sesuai yang kita harapkan. Manfaat berikutnya adalah dengan anak-anak itu menerapkan disiplin biasakan budaya sukses, yang pertama adalah disiplin itu pasti berat. Supaya anak bisa menerapkan disiplin tersebut, maka kita harus membiasakannya. Bagaimana cara membiasakannya? Kita harus terus-menerus mengingatkan anak, mengingatkan. Maka dari itu, setelah anak-anak terbiasa, maka anak-anak akan menjadi budaya. Ketika sudah mencapai titik budaya itu, berarti kan anak-anak itu istilahnya sudah tidak kita ingatkan, sudah tidak kita tegur, anak itu paham bahwa kalau pagi itu berangkat pagi harus absen, pulang absen juga, anak tidak terlambat, piket pagi juga anak sudah terbiasa di waktu lebih awal, praktek juga sesuai dengan SOP, maka praktek akan aman, protokol ketika anak masuk itu langsung cuci tangan segala macam, pakai masker, maka itulah poin penting. Jadi sudah menjadi budaya, maka anak-anak itu pasti akan sukses. Sukses dalam apa? Sukses dalam segala hal yang menyangkut keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah. Untuk mendukung best practice ini, saya melakukan telaah terhadap beberapa teori. Yang pertama adalah teori tentang pembelajaran tatap muka. Yang selanjutnya tentang pembelajaran di kejuruan. Yang ketiga tentang kompetensi keahlian teknik bodi otomotif. Dan yang terakhir yang terpenting adalah tentang jargon disiplin biasakan budaya sukses. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada inti pembahasan best practice ini. Di awal tadi saya sudah menjelaskan ada 5 poin penting tentang best practice tersebut, yaitu yang pertama adalah disiplin protokol kesehatan. Nah, disiplin protokol kesehatan apa itu? Disiplin protokol kesehatan di SMK Negeri Jambu itu yang pertama, anak ketika masuk harus dicek suhu dulu. Suhunya berapa, lalu anak masuk lagi ke tempat cuci tangan pakai sabun bersih, lalu anak masuk lagi melakukan screening tersebut. Ketika sudah oke, anak juga melakukan pembelajaran sesuai protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jarak kurang lebih 1,5 meter.
Kemudian yang kedua adalah disiplin piket pagi. Nah, apa piket pagi itu? Yang kami maksud piket pagi adalah, jadi begini, anak-anak itu kalau dia diinstruksikan masuk jam 7, maka anak-anak tersebut kemungkinan pasti sering mepet jam 7. Di situ kami punya pikiran bagaimana anak itu bisa masuk setengah 7. Di situ pula kami punya pemikiran masuk setengah 7 itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Nah, untuk membersihkan di area bengkel mereka yang akan mereka tempati. Maka piket pagi setengah 7 itu kami lakukan salah satu pembiasaan. Jadi anak di 10 anak absen pertama itu kami instruksikan untuk masuk jam setengah 7 untuk melakukan kebersihan, dari kebersihan toilet, kebersihan ruang kerja, kebersihan alat mereka, itu dibersihkan maksimal setengah jam. Itu poin yang kedua. Jadi mendisiplinkan anak untuk bisa masuk lebih pagi, mendisiplinkan anak untuk selalu bersih di tempat kerja mereka sebelum mereka praktek. Sedangkan yang ketiga adalah absen pagi dan absen siang. Maksudnya absen pagi adalah absen berangkat, maksudnya absen siang adalah absen pulang. Jadi di SMK Negeri 1 Jambu khususnya jurusan Bodi Otomotif ini, ketika anak masuk itu mereka harus absen digital. Kenapa kami instruksikan absen digital? Untuk menghindari anak itu tidak jujur ketika masuk. Absen digital itu nanti juga akan kita rekap setiap 1 minggu sekali, di mana setiap keterlambatannya itu ada konsekuensinya. Contoh, anak terlambat 1 menit itu ada konsekuensinya sendiri, 2 menit dan seterusnya. Itu untuk absen digital. Kita rekap seminggu sekali dan kita laporkan berapa kekurangannya anak tersebut. Nanti wali kelas akan memberikan punishment-nya. Setelah selesai, rekapnya dibagikan ke anak masing-masing, lalu dibawa ke rumah untuk ditandatangani oleh orang tua, supaya orang tua itu tahu bahwa oh ternyata anak saya ini terlambat hari ini tidak masuk hari ini. Jadi kontrol itu yang kita maksud di sini adalah biasakan. Jadi disiplin itu dibiasakan untuk anak, biasakan ditegur oleh orang tua, ditegur oleh guru, supaya nantinya akan menjadi budaya sehingga sukses. Selain absen digital, kita juga ada absen manual. Nah, kenapa ada absen manual? Karena kalau kita setiap hari ngeprint absen digital, itu kita akan repot. Makanya setelah absen digital, anak nulis absen manual, di mana setiap pagi absen manual tersebut kita share di grup wali kelas dan guru teknik bodi otomotif, supaya tahu misalkan anak 11 TPU 1, anak ini masuk apa tidak? Oh tidak masuk, kita cari langsung di kelas apakah dia lupa absen atau memang tidak masuk. Ketika lupa absen, anak kita sampaikan bahwa kalian harus setelah absen digital harus absen manual. Ketika anak tidak masuk, maka langsung kita sampaikan ke wali kelas, ke guru, bahwa kita cek ke rumah, by phone dulu anak di mana. Sehingga dengan seperti itu anak dimungkinkan kecil sekali untuk anak membolos. Nah, itulah salah satu cara kita membiasakan anak untuk tertib ke sekolah. Pulang pun juga sama, untuk menghindari anak membolos atau pulang sebelum saatnya. Jadi pulang pun anak itu berjejer rapi, budaya antri untuk absen, supaya anak tidak kena tegur ketika tidak absen saat pulang. Nah, itu yang dimaksud yang poin di absen pagi dan absen siang. Kemudian yang keempat adalah disiplin sehat sebelum praktek. Lah ini penting. Kenapa? Karena kadang anak-anak itu ketika berangkat pagi mungkin dia kondisinya masih ngantuk atau masih moodnya nggak enak. Maka setiap pagi kita sebelum melakukan praktek, anak pakai wirpak, kita di lapangan di tempat yang terik, kita ajak anak untuk pemanasan pagi. Jadi pemanasan pagi atau olahraga pagi itu untuk membentuk semua anak ini kompak, semua anak ini merasa sehat, semua anak ini merasa bersama-sama, otaknya terbuka, peredaran darahnya lancar. Jadi ketika praktek kondisi fisiknya sudah fit, pikirannya fit, fisiknya fit, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja saat praktek. Itu poin yang keempat yang dimaksud dengan sehat sebelum praktek. Sedangkan poin yang terakhir atau yang kelima adalah aman saat praktek. Otomatis ketika dia sebelumnya sehat tanpa ada kecelakaan kerja, saat praktek pun dia pasti aman. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus tambah dengan pembekalan APD saat praktek. Contoh,
ketika kita praktek kelas, anak-anak tidak sembarangan asal pegang kelas kita kelas, nggak boleh. Karena tangan harus dilindungi, kulit harus dilindungi, rambut harus dilindungi. Maka ketika kelas itu anak harus memakai safety, contoh memakai helm las, memakai topi, memakai birpak, memakai apron las, memakai sarung tangan las. Itu yang dimaksud aman saat pembelajaran. Karena tanpa kita tegur, tanpa kita arahkan, anak kecenderungannya itu dia melakukan praktek ya sudah apa adanya aja. Yang penting nyaman, yang penting selesai praktek. Tetapi dia tidak peduli dengan keselamatan di jiwanya. Soalnya nanti ketika dia masuk ke dunia kerja, APD itu pasti wajib. Jadi aman saat praktek itu juga salah satu yang harus kita tekankan saat melakukan pembelajaran. Dengan menerapkan disiplin biasakan budaya sukses ke anak teknik bodi otomotif SMK Negeri 1 Jambu ini, maka yang didapat jelas anak merasakan sekarang disiplin ini sudah menjadikan budaya dia. Jadi tanpa ada yang menegur pun anak-anak sudah melakukan disiplin dengan baik. Maka pula pengaruh untuk sekolah itu sangat besar, sehingga PTM di SMK Negeri 1 Jambu setelah melewati pandemi hampir 2 tahun ini, SMK Negeri 1 Jambu jurusan Teknik Bodi Otomotif PTM-nya berjalan sangat lancar. Manfaat lain yang didapatkan sehingga anak itu bisa menatap di dunia kerja itu jelas. Jadi anak kami ada satu yang bernama Mas Rukin itu lolos di AKTI. AKTI adalah Akademi Komunitas Toyota Indonesia, di mana AKTI itu hanya dibuka 2 kelas selama 1 tahun, pesertanya seluruh Indonesia. Di sana itu sekolah D1 dan D2 itu gratis, semua dibiayai oleh Toyota karena dia ikatan dinas. Ketika lulus dia kerja di sana. Nah, anak tersebut itu berbicara ke saya bahwa dia bilang, "Pak, kalau saya dulu tidak di jurusan Teknik Bodi Otomotif, tidak diterapkan disiplin yang bagus, saya tidak bisa sampai ke sana." Karena di AKTI itu nomor 1 adalah disiplin. Karena setelah kita lolos masuk dengan berbagai tes, kita langsung di drill di militer selama 1 minggu. Tanpa saya bisa melakukan disiplin di sekolah SMK Negeri 1 Jambu, saya tidak akan mencapai itu. Itu salah satu pencapaiannya. Dan anak-anak kami pun juga ketika diterima di industri resmi seperti Toyota, Daihatsu, Honda, itu juga benar merasakan bahwa dia ketika masuk kerja pagi itu harus absen digital, pulang juga absen digital, telat pun 1 menit dan seterusnya dia dipotong gaji. Maka anak itu juga bilang, "Pak, bener Pak, terima kasih bahwa memang absen digital ini sangat penting." Jadi saya nggak kaget lagi ketika saya masuk industri, ya memang kebiasaan seperti itu. Maka kita juga mendapatkan poin plus dari industri. Itu manfaat ketika dia sudah bekerja. Dalam menerapkan metode ini tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, ini sangat penting ini. Ini pasti nanti ketika rekan-rekan melakukan ini pasti merasakan juga. Jadi saya sampaikan dulu faktor yang mendukung. Alhamdulillah kita semua guru di jurusan Teknik Bodi Otomotif ini setelah kami berdiskusi beberapa saat untuk melakukan jargon ini, itu teman-teman sangat mendukung dan semuanya bisa melaksanakan dengan sangat baik. Bahkan semuanya kompak untuk menertibkan anak-anak sehingga kita tidak ada masalah dengan melakukan jargon itu. Nah, itu salah satu pendukung. Jadi harus kompak dulu di semua guru teknik bodi otomotif. Yang tidak kalah penting juga adalah faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini juga menjadi PR kami. Salah satunya memang tidak semua jurusan menerapkan disiplin dengan baik. Jadi kadang ada anak jurusan lain kurang disiplin, sehingga anak kami pun sempat berbicara kepada kami bahwa, "Pak, itu kok anak itu kok seperti itu, sedangkan kita di sini harus seperti ini." Nah, disitulah kita harus bisa membesarkan anak. Jawaban saya yang paling enak seperti ini, "Loh, Mbak, justru kamu ketika ditegur, didisiplinkan, kamu harusnya merasa bersyukur. Karena namanya anak sekolah itu tujuannya supaya bisa disiplin, supaya bisa sukses. Ketika tidak ada yang menegur, berarti kamu dibiarkan, berarti kau tidak diopeni. Nek kowe diopeni, kowe dadi apik, berarti kamu itu anak yang tepat untuk menjadi sukses. Makanya jangan marry dengan yang salah, marilah dengan yang benar. Harusnya yang marry nggak kamu, yang marry adalah temanmu yang tidak didisiplinkan." Nah, itu selalu yang kami sampaikan. Jadi anak-anak paham, oh ternyata tujuannya untuk masa depan saya sendiri. Itu, jadi
hal-hal seperti itu nanti akan berlalu dengan sendirinya, dan saya harap semua bisa melakukan hal ini dengan baik. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat dan yang melihat video saya ini. Saya berterima kasih kembali karena sudah diberi kesempatan untuk berbicara di depan semuanya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk siswa SMK Negeri 1 Jambu dan untuk semua sekolah yang melihat video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin, biasakan budaya sukses. Jos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azima, peserta didik kelas 12 Teknik Bodi Otomotif SMK Negeri 1 Jambu. Dengan adanya gerakan disiplin biasakan budaya sukses, saya mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, saya menjadi tidak telat saat melakukan sesuatu, dapat memilih waktu dengan baik. Kemudian saat akan praktek, saya dibiasakan untuk pemanasan terlebih dahulu agar saat praktek menjadi bugar. Kemudian saya diajarkan untuk memperhatikan situasi keadaan bengkel saat akan memulai praktek maupun setelah. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Indra karena telah menerapkan gerakan disiplin biasakan budaya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masrukin. Saya adalah karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Saya adalah alumni dari SMK Negeri 1 Jambu, jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif tahun 2018. Saya baru saja diangkat menjadi karyawan tetap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tanggal 9 April 2022 kemarin. Kunci sukses saya menjadi karyawan tetap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah saya selalu membiasakan hidup disiplin. Ketika SMK dulu, saya dituntut untuk membiasakan hidup disiplin. Saya ketika berangkat ke sekolah, nyampe di sekolah selalu 1 jam sebelum jam pelajaran dimulai. Ketika sudah nyampe di sekolah, saya antri untuk melakukan break atau absen. Kemudian saya selalu melakukan 5R di area sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.